Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Shalom alaikum sahabat Katolikku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel Sahabat Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stigmata. Apa itu stigmata? Stigmata adalah tanda luka-luka Yesus yang tersalib yang muncul secara tiba-tiba pada tubuh seseorang. Termasuk dalam tanda sengsara ini adalah luka-luka paku di kaki dan tangan, luka tombak di lambung, luka di kepala akibat mahkota duri, dan luka bilur-bilur penderaan di sekujur tubuh, teristimewa di punggung. Ada sekian banyak orang, baik wanita maupun pria, yang dilaporkan pernah mengalami stigmata di dalam hidupnya. Muncul luka-luka seperti dipaku dan berdarah dengan tiba-tiba, tanpa penyebab dan tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Mengapa muncul pada orang-orang tersebut juga masih meninggalkan tanda tanya besar? Yang jelas, hingga kini masih ada orang yang mengalaminya dan masih hidup dalam rongrongan stigmata. Berikut adalah 5 orang wanita yang pernah mengalami tanda stigmata di dalam hidupnya. Santa Gemma Galgani lahir di Italia dengan nama Maria Gemma Umberta Pia Galgani. Gemma dilaporkan mengalami stigmata pada usia 21 tahun. Kabarnya secara misterius, ia mengalami luka di telapak tangan, pergelangan kaki, dada, dan luka di kepala seperti mahkota duri. Darah selalu mengalir keluar dari luka tersebut setiap Kamis malam pukul 11 hingga Jumat sore pukul 3. Awalnya ia selalu menyembunyikan luka dan sakit yang dirasakannya. Namun kemudian ia mengaku kepada gereja. Sepanjang hidupnya kemudian ia habiskan dengan berdoa dan menerima luka tersebut. Sayangnya kemudian ia menutup mata di tahun 1903 karena penyakit tuberkulosis. Marie Rose Veron. Marie Rose Veron mendapat penglihatan Yesus kecil di usia 6 tahun. Ia pun dibesarkan secara religius dan pengalaman yang semakin nyata. Hingga usianya mencapai 22 tahun, ia dikabarkan tidak pernah makan makanan padat dan hanya bertahan dengan mengkonsumsi makanan cair. Di usia 26 tahun, kemudian ia mendapati tanda-tanda stigmata pada tubuhnya. Di telapak tangan, pergelangan kaki, di dada, di bahu, serta di kepala. Darah juga keluar dari mata dan mulutnya. Anehnya, luka-luka tersebut hanya muncul di hari Jumat dan menghilang di hari Sabtu. Saat ia meninggal, lebih dari 15.000 orang datang menyaksikan pemakamannya pada tahun 1936. Perempuan ketiga yang mendapatkan
stigmata di dalam hidupnya, yaitu Mary Ellen Lucas. Mary Ellen Lucas adalah wanita yang dilaporkan belakangan ini mendapat luka stigmata. Kabarnya ia masih hidup hingga tahun ini. Selama bertahun-tahun lamanya, ia menyimpan cerita stigmata ini dari media dan berusaha menyimpannya demi nama gereja. Ia tidak pernah menunjukkan jati dirinya dan bagaimana luka tersebut didapat kepada media. Namun ia berkeliling negara dan memberikan kesaksian di gereja-gereja dan menceritakan bagaimana pengalaman stigmata yang dialaminya. Sama seperti wanita lain yang mengalami stigmata, darah keluar dari telapak tangan, pergelangan kaki, serta di dahi, dan darah serta luka tersebut semakin parah saat Jumat Agung atau ia menyebutkan kata Ekaristi. Ia sama sekali tidak mengizinkan media mengambil foto lukanya, sehingga ia selalu bepergian dengan menggunakan sarung tangan hitam untuk menyembunyikan luka tersebut. Untuk wanita yang keempat, yaitu Therese Neumann. Therese Neumann dilahirkan di Bavaria pada tahun 1898. Pada usia 18 tahun, ia jatuh dan kemudian buta secara temporer. Karena jatuh lagi pada tahun 1919, ia menjadi buta permanen. Ia kemudian menghabiskan hidupnya dengan berbaring di ranjang. Keluarganya selalu mendukung secara materi maupun psikis. Mereka selalu membacakan cerita-cerita religius. Setelah 6 tahun berbaring di ranjang, secara ajaib ia mendapatkan kembali penglihatannya dan bisa berjalan dengan normal. Namun kemudian pada tahun 1926 ia bermimpi bahwa dari matanya keluar darah serta terdapat luka. Dan demikian tanda-tanda stigmata mulai terlihat pada telapak tangan, pergelangan kaki, di dahi, dan di punggung. Tanda stigmata begitu terlihat hebat pada dirinya, karena darah keluar dari mata dan beberapa bagian tubuh yang terluka. Semua luka itu hanya muncul pada hari Jumat Agung. Untuk wanita yang kelima yang pernah mendapatkan stigmata di dalam hidupnya, yaitu Enza Milano. Berawal di tahun 1970 di sebuah kota kecil bernama Termini Imerese di Sisilia. Seorang wanita bernama Enza Milano berusia 32 tahun mengaku mendapatkan kunjungan dari roh Padre Pio. Padre Pio sendiri merupakan pria yang mengalami stigmata di dalam hidupnya. Dalam mimpinya itu, Enza Milano mengaku telah ditusuk di kedua telapak tangan, di kaki, dan dada dengan menggunakan pisau yang berkilau. Secara misterius kemudian luka-luka tersebut benar-benar muncul pada tubuh seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Ia kemudian memeriksakan diri ke dokter dan meminta perawatan darinya.
Dokter pun menutup luka dengan perban. Namun keesokan harinya, saat perban tersebut dibuka, lukanya tersebut justru tidak sembuh dan semakin parah. Hingga kini tidak diceritakan kembali bagaimana nasib Enza Milano setelah itu. Sahabat Katolikku yang dikasihi Tuhan, demikianlah 5 wanita yang pernah mengalami tanda stigmata di dalam hidupnya.